Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib, anak sekalian, kaifa halukum? Ya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di kelas ini untuk belajar bersama. Ini pelajaran nahwu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan agama Islam dan mengajarkan sunnah-sunnahnya. Coba kursi yang di depan ini diisi. Kursi yang di depan diisi, terus duduknya jangan berdua kalau bisa. Sebagian pindah ke sana, sebagian pindah ke sana. Satu baris ini jangan dua orang. Satu-satu kalau bisa. Ya. Udah. Ya. Baik, semalam di pertemuan hari apa? Hari Rabu atau Kamis? Rabu. Baik. Di pertemuan hari Rabu kemarin Ustadz udah jelaskan tentang fi'il, ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Oke, saya mau tanya dulu. Fi'il yang jenisnya mabni apa saja? Oke, coba dengarkan. Udah. Fi'il yang mabni itu perhatikan, fi'il madhi, fi'il amr, kemudian fi'il mudhari yang bertemu nun inas dan nun taukid. Jadi ada 3 jenis, ya, fi'il yang mabni. Fi'il madhi semuanya mabni. Dari fa'ala sampai fa'alna. Ya, dari fa'ala sampai fa'alna. Kan antum udah hafal kan tasrifnya kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu semua tadi, itu semuanya mabni. Nah, kemudian fi'il amr semuanya mabni. Jadi if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, semuanya mabni. Nah, kalau fi'il mudhari mabni itu yang bertemu dengan nun inas atau dengan nun taukid. Berarti fi'il mudhari selebihnya yang lain itu mu'rab. Ya, mu'rab itu kemarin apa? Ustaz bilang bisa berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena ada amil di depannya. Contoh misalnya yaktubu, berubah menjadi yaktuba karena di depannya misalnya ada an. Uridu an aktuba. Kira-kira apa artinya? Uridu an aktuba. Saya ingin menulis. Nah, jadi awalnya uridu menjadi bukan uridunya. Aktubu itu asalnya. Kemudian ada tambahan atau dimasuki oleh huruf an. Jadilah dia uridu an aktuba. Berarti kata aktuba di situ fi'il mudhari yang mu'rab dengan nasab karena adanya huruf an. An atau amil, ya. Taib. Nah, sekarang kita lihat di sini di halaman 23, lihat bukunya. Al-fi'lul mudhari al-mu'rab. Lihat. Al-fi'lul mudhari al-mu'rab. Taib. Lihat di situ ada marfu', ada mansub, ada majzum. Nah, kalau di bahasan sebelum kita ujian PTS 1 kemarin, ya, itu isim tanda i'rabnya ada berapa? Isim mu'rab jenisnya ada berapa kemarin? Isim mu'rab yang Ustaz suruh hafalkan untuk ujian praktek, berapa jenisnya? 9. Berapa tanda i'rabnya? 3 apa aja?
marfu, mansub, majrur. Nah, sekarang kalau di af'al fi'il, maka tanda i'rabnya 3 juga. Pertama marfu, kedua mansub, dan ketiga majzum. Kenapa nggak ada majrur? Karena jar itu khusus untuk isim. Nah, kemarin waktu kita membahas isim nggak ada jazam, betul kan? Yang ada marfu, mansub, dan majrur. Kenapa majzum nggak ada pada isim? Karena jazam khusus untuk fi'il. Paham ya? Nah, sekarang lihat di sini marfu, di situ contohnya yaktubu. Kemudian mansubnya lan yaktuba. Majzum lam yaktub. Nah, sama dengan di bawahnya. Yadhabu lan yadhaba, kemudian lam yadhab. Baik, balik bukunya halaman 24. Lihat di situ ada tabel al-af'alu al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Nah, fi'il yang mu'rab serta tanda i'rabnya. Ya, baik. Nah, lihat di situ yang pertama ada al-af'al. Lihat di situ al-mudhari' as-sahih al-akhir. Ah, ini kemarin udah Ustaz jelaskan fi'il sahihul akhir. Coba balik bukunya, ya. Balik bukunya, ya, lihat di halaman bentar ya. Fi'il mudhari, iya, di halaman 20. Lihat bukunya di halaman 20. Ya, lihat di gambar yang kedua. Al-fi'lul mudhari di situ terbagi menjadi 3. Sahihul akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Nah, lihat sahihul akhir. Siapa yang ingat definisinya kemarin? Iya, fi'il yang huruf akhirnya selain huruf illat atau bukan huruf illah. Apa huruf illah itu? Alif waw ya. Nah, lihat contohnya. Yaktubu, yajlisu, sampai yaqra'u. Ada nggak situ huruf illat? Alif waw ya? Nggak ada. Yaktubu, apa akhirnya? Yajlisu, yakhruju, jim, ya. Nah, sekarang lihat yang di sampingnya, mu'tal akhir. Apa itu? Fi'il yang fi'il yang huruf akhirnya salah satu dari huruf illat. Berapa huruf illat tadi? 3. Apa aja? Alif, waw, dan ya. Lihat di situ kata yad'u. Apa akhirnya? Kemudian yarmi, yardo, alif, ya, alif. Walaupun bentuknya kayak huruf ya, tapi nggak ada titiknya, namanya alif maksuro atau alif bengkok. Ya, alif maksuro atau alif bengkok. Nah, kemudian lihat kemarin ada af'alul khamsah. Ingat nggak definisinya? Apa itu af'alul khamsah kemarin? Iya, fi'il mudhari yang berakhiran nun selain domir hunna dan antunna. Nah, apa kaitannya dengan yang di halaman 24? Nah, sekarang antum lihat di situ. Ya, fi'il yang mu'rab ternyata antum lihat di situ adalah fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian af'alul khamsah, kemudian fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya huruf illah. Nah, sekarang lihat yang sahih akhir. Ketika dia marfu, lihat contohnya yashrobu. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Ya. Nah, kemudian ya, fi'il sahihul akhir mansub. Ya, contohnya lan yashroba. Tandanya adalah fathah. Kemudian fi'il mudhari sahih akhir majzum. Contohnya lam yashrob. Tandanya sukun. Nah, sekarang lihat af'alul khamsah. Ya, ketika dia marfu, yadhhabani, itu contohnya. Kemudian di situ alamahnya apa? Baca. Thubutun nun. Apa artinya? Adanya nun, tulis. Adanya nun. Kalau nggak tahu, tulis. Nah, sekarang lihat. Ketika af'alul khamsah,
mansub. Ketika af'alul khamsah fatar, ketika af'alul khamsah dalam keadaan mansub, lihat contohnya, lan yadhhaba. Apa yang berubah dari yang pertama itu, subutun nun itu, yadhhabani, apa yang berubah? Nunnya dihapus. Maka tandanya lihat di situ hadfun nun. Yang nggak tahu artinya tulis dihapusnya nun. Jadi af'alul khamsah fi'il mudhari yang akhirnya nun, ketika dia dalam keadaan mansub, maka nunnya dihapus. Oke. Kemudian af'alul khamsah dalam keadaan majzum. Lihat di situ, ya, asalnya yadhhabani. Ketika dia majzum, apa yang terjadi? Lam yadhhaba. Ya, tanda jazamnya adalah hazfun nun. Ya, apa itu artinya tadi? Dihapusnya huruf nun. Ingat. Berarti af'alul khamsah ketika mansub atau majzum, tandanya adalah dengan dihapusnya huruf nun, bukan dengan alif atau dengan fathah. Jangan salah nanti ketika menjawab ujian. Misalnya nanti ditanya, ma alamatu nasbi af'alil khamsah? Apa tanda nasab af'alul khamsah? Jawabannya hadfun nun. Jangan nanti dijawab fathah atau alif. Kan mansub itu identiknya barisnya apa? Fathah. Fathah itu kalau dia fi'il mudhari shahihul akhir. Paham ini? Taib. Nah, selanjutnya al-fi'lul mudhari al-mu'tal al-akhir. Fi'il mu'tal akhir. Lihat contohnya, yad'u, yahdi, dan yarda. Ini antum harus tahu. Dhammah muqaddarah. Perhatikan. Kalau antum masih ingat isim mangkus dan isim maksur, Ustaz mau tanya dulu kemarin. Apa tanda rofa dari kata qadi, al-qadi? Ayub, al-qadi. Apa Ayub? Tanda marfu'nya Ayub? Dhammah muqaddarah. Al-qadi ini isim. Benar kan ini isim? Isim apa dia, Ayub? Mangkus, bagus. Isim mangkus ini dia asalnya dari fi'il sebenarnya. Apa fi'ilnya? Yaqdi. Tengok. Yaqdi. Maka fi'ilnya juga kita katakan dia marfu bi dhammah muqaddarah. Jadi isim mangkus itu asalnya adalah dari fi'il mu'tal akhir. Paham? Nah, kemudian selanjutnya, lihat di situ ada kata yad'u. Oke, Ustaz bikin misalnya kata ad-da'i. Ad-da'i. Coba Ustaz tanya dulu. Daniel, ini contoh apa, Nil? Isim kemarin? Isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang akhirnya isim mangkus ya. Isim mangkus itu apa berarti? Isim yang ada ya lazimah dan kasroh sebelumnya ya. Taib. Nah, ad-da'i ini asalnya adalah kata yad'u. Perhatikan ya. Oke, sekarang Ustaz tanya lagi Nil. Ad-da'i ini apa tanda rofa'nya? Apa tanda rofa'nya? Sebenarnya jawabannya sama kayak Ayub tadi. Ingat tabel kemarin yang antum hafal isim mangkus. Contohnya apa? Al-hadi. Ya kan? Tanda rofa'nya dhammah muqaddarah. Kalau dia mansub, apa tanda rofa'nya kemarin? Fathah? Salah, fathah zahirah. Kalau dia majrur, kasroh muqaddarah. Ini. Antum jangan menghafalnya karena untuk ujian, enggak. Antum ngafal itu karena itu sangat dibutuhkan seterusnya. Makanya Ustadz suruh jadi hafalan ujian praktek. Benar kan kemarin kan?
Nah, ad-da'i ini dia tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah. Muqaddarah itu apa sih sebenarnya kemarin artinya? Salah. Muqaddarah kemarin apa artinya? Oke. Ada fathah zahirah. Zahirah artinya apa? Jelas. Muqaddarah lawannya samar. Nah, tengok kata da'i di sini. Ada dhammahnya nampak? Enggak ada. Makanya dibilang dhammah muqaddarah. Nah, ini kata ad-da'i, ini asal katanya adalah yad'u. Yad'u ini akhirnya waw, berarti dia fi'il mu'tal akhir. Nah, yad'u ini dia tanda rofaknya juga dhammah muqaddarah. Loh, Ustadz, ini kan yad'u ada dhammahnya ini Ustadz. Pada huruf ainnya. Kan gitu kan? Iya kan? Bukan di huruf ainnya yang dilihat, tapi di huruf wawnya. Ada nggak dhammahnya? Nggak ada. Maka dibilanglah dia dhammah muqaddarah. Paham ini? Nah, taib. Nah, selanjutnya di situ ada kata yardo, ya, yardo. Ini juga dhammah muqaddarah karena wawunya tidak terlihat, ya. Nah, jadi di tabel itu al-mudhari al-mu'tal akhir, contohnya ada 3 di situ, yad'u, yahdi, dan yardo. Taib. Nah, semuanya tanda rofaknya adalah apa tandanya? Tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Baik. Nah, sekarang lihat ya, lihat yang di sampingnya. Mu'tal akhir yang mansub. Mu'tal akhir yang mansub. Tengok yang pertama, lan yad'uwa. Fathahnya nampak enggak? Nampak. Lan yahdiya. Nampak fathahnya? Nampak. Sekarang tengok lan yardo. Ada fathahnya? Enggak ada. Maka sekarang lihat tanda nasabnya. Ya, mu'tal akhir mansub. Kalau akhirnya waw, kan yad'uwa akhirnya waw kan? Ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Lihat yang yahdi, lan yahdiya. Apa tanda nasabnya? Fathah zahirah. Nah, sekarang lihat yang terakhir, lan yardo. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Karena fathahnya tidak terlihat. Nah, sekarang lihat yang mu'tal akhir yang majzum. Mu'tal akhir yang majzum. Lihat di situ. Lam yad'u. Tengok di situ. Apa beda kata yad'u pada yang majzum dengan yang marfu? Hilang wawunya. Ya, hilang wawunya. Kemudian lihat lam yahdi. Apa yang terjadi di situ? Ya-nya dihapus. Kemudian lam yardo. Bedanya apa dengan yardo pada yang marfu? Dihilangkan alifnya. Maka tengok tanda jazmnya. Mu'tal akhir ketika majzum, tengok semuanya satu tandanya. Dihapus huruf illatnya. Tulis. Hazful akhir di situ dihapus akhirnya, tapi maksudnya adalah dihapusnya huruf illat. Itu dia. Dihapusnya huruf illat. Iya. Nah, ini udah saya jelaskan ya, dan udah direkam. Jadi nanti kalau misalnya nggak paham, ya silakan dengarkan ulang rekamannya. Siapa yang masuk setelah ini? Ilham ya. Baik. Ya, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.